Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Nur Cahyani dari SMPN 1 Jasinya CGP Angkatan 7 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Video kali ini tentang koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Odik Sodikin, pengajar praktik Bapak Andre Wijaya, instruktur Bapak Muhammad Rizky Abadi. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional. Beliau dikenal dengan trilogi pendidikan, yaitu I Ngarso Sungtulodo, I Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Di depan, guru bisa menjadi tuntunan, di tengah guru bisa merangkul, di belakang guru bisa mendorong. Selain dengan triloginya, beliau dikenal dengan trikon, yaitu asas perubahan. 3 asas perubahan itu yaitu 1. Kontinuitas, 2. Konvergensi, yang ketiga konsentris. Tahukah ada berapa kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara? Betul, 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. 1. Kodrat keadaan, kedua, prinsip melakukan perubahan, yang ketiga, memerdekakan. Kodrat keadaan dibagi 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu merupakan kekuatan, potensi, atau keadaan yang secara alamiah melekat pada individu masing-masing. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perubahan sosial. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan. 3 asas perubahan dikenal dengan trikon. 1. Kontinuitas, kedua konvergensi, yang ketiga konsentris. Kontinuitas pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan atau secara terus-menerus. Konvergensi yaitu penyatuan hasil atau kerjasama untuk mencapai hasil. Menurut William, pengembangannya dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Yang ketiga, konsentris. Konsentris itu mempunyai pusat yang sama. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian sendiri. Karena tujuan utama pendidikan kita adalah menuntun tumbuh kembang anak setinggi-tingginya sesuai dengan karakter budaya sendiri. Yang ketiga, memerdekakan pembelajar. Setiap orang berputar dan beredar sesuai orbitnya. Apa yang berubah? Tentu budi pekerti. Budi dari ada cipta, ada rasa, ada karsa. Pekerti itu ada tenaga, ada raga. Guru itu ibarat petani dan murid itu ibarat padi. Jika padi itu dipupuk dan dirawat dengan baik, maka akan tumbuh dan berkembang dengan subur. Guru itu tuntunan, bukan tontonan. Anak tumbuh berkembangnya ada di tangan pendidik. Pendidikan itu harus holistik. Peralatan pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan peralatan? Peralatan adalah alat-alat pokok atau cara-cara mendidik.
Cara mendidik dibagi 6. 1. Memberi contoh. Yang kedua, pembiasaan. Yang ketiga, pengajaran. Keempat, perintah, paksaan, dan hukuman. Yang kelima, tindakan. Yang keenam, pengalaman lahir dan batin. Dan apa hubungannya dengan umur? Tentu saja ada hubungannya karena untuk cara mendidiknya itu ada hubungannya dengan umur, sesuai dengan umur. Hubungan dengan umur itu adalah pendidikan di masa ada tiga masa. 1. Masa pertama, usia dari 1 sampai 7 tahun. Ini adalah masa anak PAUD dan TK. Yang kedua, masa kedua 7 sampai 14 tahun, yakni masa pertumbuhan jiwa pikiran. Ini anak usia SD sampai SMP. Yang ketiga, masa ketiga itu usia 14 sampai 21 tahun. Dinamakan masa terbentuknya budi pekerti. Usia ini anak kelas 3 SMP dan SMA sampai mahasiswa. Apabila alat-alat atau cara-cara pendidikan di atas dihubungkan dengan umur anak, maka dapat disajikan penggunaan cara sesuai dengan umur tersebut. Masa kanak-kanak maka menggunakan cara 1 dan cara 2, yaitu memberikan contoh dan pembiasaan. Ini anak PAUD dan anak TK. Yang kedua, masa kedua itu menggunakan cara 3 dan 4. 3 itu pengajaran, yang keempat perintah, paksaan, dan hukuman. Yang sering nggak dilakukan oleh seorang pendidik itu adalah cara yang keempat, hanya melakukan salah satunya. Seharusnya dilakukan semuanya bersamaan. Ada perintah, ada paksaan, dan hukuman. Itu ya dilakukan oleh SD dan SMP, anak SMP. Yang ketiga, masa ketiga itu cara nomor 6 dan 5. Tindakan dan pengalaman lahir dan batin. Di sini dinamakan masa terbentuknya budi pekerti. Anak SMP berada di masa pertumbuhan jiwa pikiran. Cara mendidik anak sesuai umur 7 sampai 14 tahun dengan melakukan pengajaran, perintah, paksaan, dan hukuman. Nah, di sini ada contoh dari pembelajarannya. Itu ada pengajarannya, ini ada paksaan. Hukumannya adalah hukumannya. Gitu. Paksaannya anak harus bisa melakukan sesuatu sesuai dengan perintah. Karena pakaian, harta benda, pusaka, muka duhu, waktu jaga. Anu lian mawasa, moal bisa.
sesuai dengan kodrat zaman. Ada kutipan dari David Warlick. Teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Cukup sekian pemaparan saya. Saya Dian Nur Cahyani, CGP Angkatan 7, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Thank you. Terima kasih. Hatur nuhun. Be happy. Jangan lupa bahagia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan pemaparan ataupun ada kritikan yang membangun, saya terima. Thank you for your attention. Hatur nuhun kasadayana. Saya Dian Nur Cahyani, CGP Angkatan 7, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jangan lupa bahagia. Be happy.